Rido baru 3 minggu jadi sopir angkot malam. Sebelumnya, ia kerja di bengkel. Tapi karena sepi dan gaji tak cukup, ia putuskan banting setir jadi sopir. Ia beli angkot bekas dari Pak Harto, pemilik pool di daerah Cempaka. Angkot itu sudah tua, tapi mesinnya masih jalan, dan harganya cocok dengan tabungan Rido. Rido bukan tipe yang banyak omong. Ia lebih suka diam, dengar musik dari radio tua, sambil nyetir menyusuri rute pasar malam ke terminal. Meski bekerja sampai larut, ia lebih suka suasana malam yang tenang dibanding jalanan siang yang ramai dan panas. Malam itu ia mulai narik jam 8. Penumpang datang dan pergi, sebagian besar pedagang yang pulang dari pasar atau karyawan shift malam. Di jalan, Rido kadang ngobrol ringan dengan penumpang langganan, seperti Bu Uci, wanita paruh baya yang suka duduk dekat pintu sambil bercerita soal gosip lingkungan. Saat mendekati jam 11:30, angkotnya mulai sepi. Rido mengemudi dari arah terminal balik ke arah pasar. Ia menepi sebentar untuk istirahat, lalu kembali melaju pelan. Saat melewati pertigaan dekat jembatan kecil, ia merasa aneh. Seperti ada suara jok belakang yang berderit. Ia menoleh lewat kaca spion dalam. Tak ada siapa-siapa, hanya kursi belakang yang gelap dan kosong. Ia mengira tadi cuma suara dari jalan berlubang. Sampai 12:30, Rido putuskan untuk menyudahi. Ia arahkan angkot ke pool tempat biasa parkir. Saat menurunkan Bu Uci di depan gang, wanita itu sempat menoleh ke bangku belakang. "Mas, tadi ada penumpang duduk di belakang ya?" tanyanya sambil turun. Rido heran. "Nggak ada, Bu. Tadi tinggal ibu sendiri." Bu Uci menatap ke dalam angkot sebentar, lalu mengangguk pelan. "Oh, saya kira ada orang tadi." Ia melangkah pergi tanpa bicara lagi. Rido menutup pintu dan kembali menyetir. Perasaan tak nyaman mulai muncul, tapi ia mencoba tidak terlalu dipikirkan. Mungkin Bu Uci salah lihat, pikirnya. Lagi pula malam memang membuat semuanya terlihat lebih aneh. Sesampainya di pool, ia parkir di tempat biasa. Saat mematikan mesin dan hendak turun, Rido kembali melirik spion. Kursi belakang terlihat seperti biasa, kosong. Tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak tadi ia merasa seperti ada yang duduk diam di sana. Rido turun, mengunci pintu, dan berjalan menjauh. Ia menatap angkot tuanya sekali lagi sebelum masuk ke ruang istirahat sopir. Malam itu, ia tidur agak gelisah. Rido sudah mulai terbiasa dengan rute malamnya. Penumpangnya sebagian besar tetap, begitu juga jalur yang ia lewati. Namun sejak kejadian beberapa malam lalu, ia jadi sering melirik ke kaca spion tengah. Tanpa alasan jelas, ia merasa kursi belakang tidak benar-benar kosong. Malam itu, angkotnya melaju pelan melewati deretan kios yang sudah tutup. Lampu jalan menyala satu-satu, menyinari bagian dalam mobil seadanya. Rido membawa 2 penumpang, seorang bapak dan seorang mahasiswa. Keduanya duduk di kursi tengah dan tidak ada yang duduk di bangku belakang. Saat berhenti di lampu merah, Rido iseng melirik ke kaca spion. Di sana samar-samar terlihat bayangan duduk di pojok bangku belakang. Ia menoleh cepat, kosong. Rido diam. Ia tahu tadi bukan cuma bayangan jok. Bentuknya seperti tubuh seseorang yang membungkuk, tapi hanya terlihat sekilas. Dan ketika ia lihat langsung, tak ada apa-apa. Ia menarik napas, lalu melanjutkan jalan. Setelah menurunkan semua penumpang, Rido kembali ke arah pasar. Angkotnya kosong. Ia sengaja memperlambat laju kendaraan sambil terus mengawasi spion. Kali ini tak ada apa-apa. Malam berikutnya, seorang penumpang remaja laki-laki naik dan duduk di kursi belakang. Rido tidak banyak bicara, hanya bertanya tujuan. Tak lama setelah remaja itu naik, Rido mendengar ia berpindah ke kursi tengah. "Kenapa pindah, Dek?" tanya Rido. Remaja itu hanya mengangkat bahu. "Gak tahu, Mas. Tadi belakangnya dingin banget, serasa duduk di sebelah kulkas.
katanya setengah bercanda. Rido tertawa kecil untuk menutupi rasa tidak enak yang muncul lagi. Ia melanjutkan perjalanan, tapi rasa waspada tak hilang. Beberapa penumpang lain pun mulai bersikap aneh. Ada yang memilih berdiri meski kursi belakang kosong. Ada juga yang langsung duduk di dekat pintu begitu naik. Malam-malam berikutnya makin sepi. Kadang hanya 2 atau 3 penumpang dalam satu shift. Tapi Rido tetap narik, tetap lewat jalur yang sama, tetap berhenti di tempat biasa. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin angkotnya memang agak lembab, atau kursinya bau, atau penerangan dalam kabin kurang. Tapi setiap kali ia melirik kaca spion, rasa itu kembali, seperti ada yang duduk diam, tapi tak terlihat langsung oleh mata. Rido mulai paham. Rasa tidak nyaman itu bukan cuma perasaannya sendiri. Rido mulai mencatat satu pola yang terasa janggal. Setiap kali ia menurunkan penumpang terakhir, ia selalu merasa ada satu orang lagi di dalam angkot. Perasaan itu muncul bukan karena takut, tapi lebih karena seperti ada keberadaan lain yang tidak pergi bersama penumpang lainnya. Malam itu, Rido membawa 4 orang. 1 turun di dekat minimarket, 2 lainnya turun di ujung gang perumahan. Yang terakhir adalah seorang wanita muda yang turun di depan rumah makan. Setelah itu, angkotnya kosong. Tapi ketika ia melirik spion, Rido melihat sosok seperti seseorang duduk di bangku belakang. Posisinya diam, tidak bergerak, wajahnya tidak terlihat karena gelap. Rido langsung menepi dan berhenti. Ia menoleh ke belakang, bangku itu kosong. Rido mengusap wajahnya, mencoba tetap tenang. Ia berpikir itu hanya pantulan bayangan atau efek dari lampu jalan. Tapi perasaan itu makin sering muncul, terutama saat ia sudah selesai mengantar semua orang. Beberapa malam kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini hanya ada 2 penumpang. Setelah mereka turun, Rido kembali melihat bayangan itu di spion. Ia sengaja berhenti di pinggir jalan yang agak terang, turun dan membuka pintu belakang. Kursi itu kosong, seperti biasa. Tapi hawa di dalam angkot terasa pengap dan dingin. Rido menutup pintu, lalu naik kembali. Ia diam sejenak sebelum menyalakan mesin. Dalam perjalanan pulang, ia tidak menyalakan radio seperti biasanya. Angkotnya melaju perlahan melewati jalanan sepi. Rido terus memperhatikan spion. Kadang terlihat bayangan, kadang tidak. Tapi satu hal yang pasti, rasa diawasi itu terus ada. Rido mulai merasa gangguan ini bukan hal biasa. Ia belum cerita pada siapapun, tapi pikirannya mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya yang sering duduk di bangku belakang itu? Dan kenapa tidak pernah turun? Rido jarang cerita soal hal-hal aneh. Tapi karena kejadian di angkot makin sering, ia mulai merasa perlu bicara dengan orang lain. Ia memilih Wawan, temannya sesama sopir, yang biasa nongkrong di warung kopi dekat pool. Wawan dikenal santai dan suka bercanda, tapi juga cukup lama narik angkot malam. Jadi menurut Rido, dia bisa dipercaya. Saat Rido menceritakan soal penumpang yang tidak pernah turun, bayangan di spion, dan bangku belakang yang terasa dingin, Wawan langsung tertawa. "Lu kurang tidur, Do," katanya sambil mengaduk kopi. Paling juga bayangan pohon atau lampu jalan. Rido ikut tertawa kecil, meski dalam hati tidak yakin semua itu cuma bayangan. "Tapi ya," kata Wawan, nada suaranya berubah agak serius. "Rute lu itu kan lewat pertigaan Kalisari ya. Dulu tuh tempat langganan kecelakaan. Gak tahu sekarang masih sering apa enggak, tapi dulu serem." Rido menatap Wawan. "Serem gimana?" "Dulu pernah ada tabrak lari. Korbannya gak ketahuan siapa. Jasadnya nemu di semak deket jembatan kecil itu. Gak ada identitas, gak ada keluarga yang nyari. Katanya langsung dikubur di makam umum, tanpa nama." Rido diam. Ia tahu persis jembatan kecil yang disebut Wawan. Ia sering lewati tempat itu malam-malam saat pulang dari terminal. Nah,
Kalau lu mulai ngerasa ada yang aneh, coba tanya ke Pak Harto deh. Dia yang jual angkot itu ke lu kan? Siapa tahu dia tahu sesuatu soal kendaraan itu. Rido mengangguk pelan. Selama ini ia belum pernah tanya riwayat angkot tua itu. Waktu beli, Pak Harto cuma bilang mesinnya masih bagus dan belum lama ganti oli. Obrolan mereka berakhir menjelang subuh. Wawan pulang duluan, sementara Rido masih duduk sebentar di bangku warung, memikirkan cerita tadi. Malam-malam sebelumnya memang bikin tidak tenang. Tapi sekarang setelah tahu ada kecelakaan di rute yang sama, semua terasa lebih berat. Rido mulai merasa mungkin bayangan di spion itu bukan cuma pantulan cahaya. Mungkin ada yang memang masih ikut menumpang. Rido datang lebih awal ke pool. Ia sengaja ingin bicara langsung dengan Pak Harto, orang yang menjual angkot itu padanya. Selama ini mereka hanya bicara soal hal-hal teknis, oli, servis, dan setoran. Tapi sekarang, Rido ingin tahu lebih jauh. Pak Harto sedang duduk di dekat meja kecil, merapikan catatan. Rido langsung mendekat dan duduk di seberangnya. Setelah basa-basi sebentar, ia mulai masuk ke inti. "Pak, saya mau nanya soal angkot yang Bapak jual ke saya," kata Rido pelan. Pak Harto mengangguk. "Kenapa? Ada masalah?" "Enggak soal mesin, Pak. Cuma saya ngerasa ada yang aneh." Pak Harto diam sebentar, lalu bertanya, "Aneh gimana?" Rido menceritakan beberapa kejadian yang sudah dialaminya, tentang bayangan di spion, penumpang yang terasa masih ada meski angkot sudah kosong, dan bangku belakang yang sering terasa dingin. Ia tak terlalu dramatis saat cerita, tapi cukup jujur soal yang ia rasakan. Pak Harto menghela napas panjang, lalu bersandar di kursinya. "Sebenarnya saya udah agak ragu waktu mau jual angkot itu," katanya perlahan. "Tapi karena lu butuh dan mobilnya masih bisa jalan, ya saya lepas juga." Rido menatapnya, menunggu. Angkot itu dulunya dipakai sama orang namanya Pak Herman. Dia narik malam juga, kayak kamu. 3 tahun lalu, ada kejadian tabrak lari di rute Kalisari. Katanya waktu itu mobil nabrak seseorang pas hujan deras. Gak ada yang lihat jelas, gak ada saksi, dan mayat korban baru ketemu besoknya. Udah di pinggir semak. Pak Harto berhenti sebentar. Suaranya agak berat saat lanjut bicara. Pak Herman ngilang setelah itu. Gak pernah balik ke pool, gak pernah ngambil gaji. Mobilnya akhirnya saya tarik, terus diparkir lama. Gak ada yang mau pakai. Soalnya banyak yang bilang suka ada yang duduk di belakang, tapi gak pernah turun. Rido hanya bisa diam. Jadi apa yang ia alami selama ini bukan yang pertama. Ada orang lain yang sudah pernah merasakan hal serupa. Saya nggak tahu pasti itu angkot beneran yang dipakai waktu kejadian atau bukan, tapi banyak yang bilang, "Iya," lanjut Pak Harto. "Korban yang ketabrak nggak pernah ketahuan siapa. Nggak ada keluarga yang cari, makanya banyak yang bilang arwahnya masih gentayangan." Rido merasa tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi ceritanya terlalu cocok dengan yang ia alami. "Kalau emang kamu ngerasa terganggu, ya mungkin perlu didoakan," kata Pak Harto. "Tapi ya terserah kamu, mobil itu udah jadi milikmu sekarang." Rido mengangguk pelan. Ia pamit tanpa banyak bicara lagi. Malam itu sebelum mulai narik, ia duduk cukup lama di dalam angkot yang diam di pinggir pool. Matanya mengarah ke kaca spion tengah. Bangku belakang kosong, tapi Rido tahu ada sesuatu yang belum selesai. Rido pulang lebih malam dari biasanya. Penumpang terakhir turun di dekat gang kecil, lalu ia langsung arahkan angkot ke tempat parkir di samping rumah kontrakannya. Lokasinya cukup sepi, hanya diterangi satu lampu jalan yang remang. Mesin dimatikan. Rido duduk sebentar, membiarkan tubuhnya rileks. Kepalanya penuh, bukan karena lelah fisik, tapi pikiran yang terus-menerus dihantui pertanyaan tentang angkot itu. Ia menoleh ke spion, kosong, tapi entah kenapa malam itu udara terasa lebih berat.
Pandangannya kemudian beralih ke kaca belakang angkot. Ridho terdiam. Di luar kaca belakang, berdiri sosok berpakaian putih. Bajunya lusuh, seperti kain yang terlalu lama dijemur. Tubuhnya kaku, tidak bergerak. Wajahnya tidak jelas karena sebagian tertutup kain putih. Tapi Ridho bisa merasakan arah tatapannya. Sosok itu berdiri diam, hanya beberapa langkah dari pintu belakang. Tidak melangkah maju, tidak bergeser, hanya diam memandangi angkot. Ridho tidak bisa mengalihkan pandangan. Ia seperti terkunci, tidak tahu harus lari atau keluar untuk memastikan. Jantungnya berdetak cepat, tapi tubuhnya seolah menolak untuk bergerak. Beberapa detik kemudian, sosok itu menoleh pelan ke arah Ridho. Gerakannya kaku, tidak seperti manusia biasa. Tatapan mereka bertemu sebentar. Lalu, seperti bayangan kabur, sosok itu menghilang begitu saja. Ridho langsung keluar dari angkot. Ia memeriksa bagian belakang, menyorotkan senter kecil dari ponselnya. Tidak ada siapa-siapa, hanya tanah dan rumput yang sedikit basah karena embun. Tidak ada jejak, tidak ada bekas. Malam itu Ridho tidur dengan lampu menyala. Beberapa kali terbangun karena mimpi tidak jelas. Setiap kali terjaga, ia merasa seperti baru saja melihat sesuatu dari balik tirai jendela. Besoknya, wajah Ridho tampak pucat. Ia tidak banyak bicara saat sarapan di warung dekat pool. Wawan sempat bertanya, tapi Ridho hanya menjawab dengan gelengan pelan. Itu pertama kalinya Ridho melihat sosok itu begitu jelas. Bukan bayangan, bukan ilusi, sosok nyata yang berdiri di belakang angkotnya. Dan sekarang, Ridho tahu, apapun itu tidak hanya ingin ikut menumpang, tapi mungkin sedang menunggu sesuatu. Ridho tetap narik seperti biasa meskipun wajahnya makin terlihat letih. Ia pikir mungkin gangguan itu hanya akan muncul sesekali. Tapi sejak malam ketika ia melihat sosok itu dengan jelas, hal-hal aneh mulai terjadi lebih sering. Bahkan saat angkot masih penuh penumpang. Lampu kabin mendadak mati, padahal baru diganti minggu lalu. Beberapa kali Ridho periksa sambungan kabelnya, tapi tidak menemukan masalah. Malam itu, lampu tiba-tiba mati saat ia baru masuk ke jalan dekat pemakaman. Penumpang langsung gelisah. Seorang ibu yang duduk dekat pintu depan mendekatkan wajah ke arahnya. "Pak, bisa dinyalain lagi lampunya? Kok gelap banget di belakang?" katanya pelan. Ridho mencoba menyalakannya, tapi tidak berhasil. Lampu hanya berkedip sebentar, lalu mati lagi. Ia lanjut jalan sambil mencoba tenang. Tapi beberapa penumpang mulai melirik ke bangku belakang dengan gelisah. Salah satunya bahkan mendadak minta turun di tempat yang bukan biasa. "Pak, saya turun di sini aja ya," kata seorang pria muda sambil buru-buru keluar. Padahal jaraknya masih jauh dari tujuannya. Yang membuat Ridho makin tidak tenang adalah ketika rem angkot terasa berat. Ia harus injak lebih dalam dari biasanya agar kendaraan bisa berhenti. Padahal baru 2 hari lalu dia cek kampas rem di bengkel. Rasanya seperti ada beban tambahan di dalam angkot meskipun bangku belakang kosong. Malam berikutnya Bu Uci, pelanggan tetap yang biasa naik dari ujung terminal dan duduk di bangku tengah, mendadak menolak naik. "Maaf Pak Ridho, saya tunggu angkot lain aja ya," katanya sambil menutup hidung dengan ujung kerudung. Ridho heran. "Kenapa Bu?" "Dari tadi saya ngerasa angkotnya bau, kayak kain basah dan tanah. Saya nggak enak Pak, merinding saya." Ridho tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk dan jalan lagi. Tapi setelah beberapa meter, ia juga mulai mencium bau lembab aneh yang tidak biasa. Seperti karpet tua yang belum sempat dikeringkan. Bau yang semakin kuat setiap kali ia melewati tikungan dekat pemakaman. Gangguan itu bukan lagi sekadar bayangan. Kini menyentuh bagian fisik angkot dan bahkan membuat penumpang merasa tidak nyaman. Ridho mulai benar-benar khawatir. Ia sadar gangguan ini makin menjadi dan tidak bisa dianggap sepele lagi.
Tapi yang membuatnya paling takut adalah perasaan bahwa setiap kali ia berkendara malam, bangku belakang tidak pernah benar-benar kosong. Ridho mulai merasa ia tidak bisa diam saja. Gangguan yang dialaminya sudah terlalu sering dan makin nyata. Ia ingat perkataan Wawan soal jalur angkot yang sering lewat lokasi kecelakaan. Setelah mencari informasi dan mengingat-ingat rutenya, Ridho memutuskan menyusuri salah satu jalur lama yang jarang ia lewati sekarang. Melewati jembatan tua dekat kebun kosong. Ia memarkir angkot di pinggir jalan dan berjalan kaki ke arah jembatan. Di sana, ia melihat beberapa rumah warga yang jaraknya cukup berjauhan. Ia memberanikan diri bertanya kepada seorang pria tua yang sedang menyapu halaman. Setelah menyebutkan bahwa ia sopir angkot yang ingin tahu soal kejadian lama di sekitar jembatan, pria itu menyuruhnya duduk sebentar. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak RW. Warga sekitar biasa memanggilnya Pak Darsan. Ia sudah tinggal di situ lebih dari 20 tahun. Ridho langsung menanyakan apakah benar pernah ada kecelakaan di dekat jembatan itu. Pak Darsan mengangguk pelan. Dulu ada yang ketabrak, malam juga kejadiannya. Orang gak dikenal, gak ada identitas, cuman bawa kantong plastik sama dompet kosong. Katanya, korban jalan kaki dari arah kebun ke jalan besar. Ada angkot ngebut, nyerempet, lalu kabur. Ridho menelan ludah, mendengarkan dengan saksama. Waktu warga datang, tubuhnya udah gak bernyawa. Gak langsung dibawa petugas, karena nunggu lama. Warga bungkus jenazahnya seadanya, pakai spray dari mushola dan ditutup plastik besar. Niatnya buat jaga sampai polisi datang. Dibungkus seadanya? Tanya Ridho pelan. Pak Darsan mengangguk lagi. Iya, gak lama mobil polisi datang. Jenazah dibawa ke rumah sakit, tapi gak ada yang ngaku keluarga. Akhirnya dikubur di pemakaman umum bagian belakang. Ridho diam. Perasaannya tidak enak sejak mendengar kata dibungkus seadanya. Ia membayangkan sosok berpakaian putih kumal yang sering muncul di bangku belakang angkotnya. Apakah itu korban tabrak lari yang dimaksud? Sebelum pamit, Ridho sempat melihat ke arah jembatan. Tidak ada bekas darah atau tanda kecelakaan, tapi suasananya memang berbeda. Angin terasa lebih dingin. Ia berdiri beberapa saat, memperhatikan tempat itu, lalu kembali ke angkot tanpa bicara banyak. Perjalanan pulang terasa berat. Dalam pikirannya, ada kemungkinan bahwa yang selama ini ikut naik ke angkot bukan cuma bayangan, tapi mungkin korban yang belum bisa pergi. Ridho mencoba tetap bekerja seperti biasa, meskipun rasa takut makin sulit dia abaikan. Sejak bertemu Pak RW dan mendengar cerita soal kecelakaan di dekat jembatan, pikirannya tidak tenang. Ia yakin semua gangguan itu ada hubungannya dengan korban tabrak lari yang belum diketahui identitasnya. Gangguan di angkot makin sering. Kadang lampu dalam mati sendiri, kadang angin dingin terasa seperti meniup dari arah bangku belakang. Penumpang juga mulai mengeluh. Ada yang bilang merasa diawasi, ada pula yang memilih berdiri daripada duduk di kursi paling belakang. Suatu sore sebelum narik, Ridho membeli bunga melati di pasar. Ia juga mengambil lembaran kertas kecil bertuliskan doa dari mushola dekat rumahnya. Ia tidak tahu pasti apakah ini akan membantu, tapi setidaknya itu usaha untuk menenangkan keadaan. Sebelum memulai rute, Ridho menaruh bunga dan kertas doa di bangku belakang. Di pojokan tempat sosok itu sering muncul. Ia sempat berdiri sebentar, memandangi kursi itu. Hanya kursi kosong, tapi hawa di sekitarnya tetap dingin dan lembab. Ia menarik napas panjang dan menutup pintu. Malam berjalan cukup lancar. Beberapa penumpang naik turun seperti biasa. Tapi perasaan tidak tenang tetap mengikuti Ridho. Setiap kali melihat kaca spion, ia selalu mengecek bangku belakang. Awalnya tidak ada apa-apa. Sampai menjelang akhir rute ketika angkot sudah kosong.
Rido melirik spion lagi. Kali ini ada sosok duduk di bangku belakang. Ia tidak bergerak. Rido membeku. Sosok itu mengenakan kain putih yang kotor dan tampak lembab. Tubuhnya kaku, seperti tak bernyawa. Yang berbeda dari sebelumnya, kali ini sosok itu menghadap ke depan. Wajahnya tertutup kain yang longgar, tapi kepalanya jelas menghadap ke arah Rido. Rido tidak berani menoleh langsung. Tangannya gemetar saat memegang setir. Ia mencoba tetap jalan lurus, jantungnya berdetak kencang. Tidak ada suara apapun di dalam angkot, hanya dia dan sosok itu. Beberapa meter menjelang pemberhentian terakhir, Rido memberanikan diri menoleh ke belakang. Bangku itu kosong, bunga melati masih di tempatnya. Tapi kertas doa yang ia letakkan entah kemana. Ia turun perlahan dari angkot dan berdiri di luar, menatap ke dalam dari jendela belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, bau tanah basah dan kain lembab kembali tercium. Rido tahu menaruh bunga dan doa belum cukup. Sosok itu belum mau pergi. Setelah kejadian penampakan terakhir, Rido benar-benar tidak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan, tapi juga ketakutan. Ia merasa sudah melakukan yang bisa ia lakukan, tapi gangguan tetap datang. Ia tahu ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Keesokan harinya, Rido datang ke musola, tempat ia biasa mengambil air wudhu. Ia menemui Ustadz Ramli, seorang ustadz tua yang tinggal tak jauh dari pangkalan angkot. Rido menceritakan semuanya, dari awal membeli angkot, gangguan di bangku belakang, hingga penampakan yang makin jelas. Ustadz Ramli mendengarkan dengan tenang. Ia tidak langsung menyimpulkan apa-apa. Setelah Rido selesai bicara, Ustadz itu hanya mengangguk dan berkata bahwa kemungkinan besar ada sesuatu yang belum selesai dari masa lalu, angkot itu. Ia menyarankan Rido membawa angkot itu ke lokasi awal kejadian dan membacakan doa khusus di sana. Bukan buat mengusir, kata Ustadz Ramli. Tapi kalau benar dia korban tabrak lari, bisa jadi dia cuma minta diantar pulang. Malamnya, Rido dan Ustadz Ramli berangkat bersama. Mereka mengemudi perlahan ke arah jembatan tua. Jalanan sepi. Di dalam angkot hanya ada mereka berdua. Tidak ada penumpang lain. Sesampainya di lokasi, Rido memarkir angkot tidak jauh dari jembatan. Ustadz Ramli duduk di kursi depan, lalu mulai membaca doa dengan suara pelan dan tenang. Tidak lama kemudian, angin dingin mulai terasa masuk lewat celah jendela. Rido menoleh ke kaca spion. Sosok putih perlahan muncul di bangku belakang. Kali ini tidak sekilas, ia bisa melihat sosok itu jelas. Wujudnya seperti manusia yang dibungkus kain putih yang kotor dan basah. Tubuhnya duduk diam, seperti penumpang biasa. Tidak bergerak, tidak menoleh, tapi kehadirannya sangat nyata. Ustadz Ramli terus membaca doa tanpa terhenti. Suasana di dalam angkot makin dingin. Tapi Rido tetap duduk diam, memegang setir erat-erat. Beberapa menit kemudian, sosok itu mulai memudar, seolah-olah perlahan larut dalam udara malam. Kain putihnya menghilang sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bangku belakang kembali kosong. Ustadz Ramli menghela napas. Ia tidak bicara banyak, hanya berkata kalau dia memang hanya ingin diantar, mungkin malam ini dia sudah pulang. Rido menatap kaca spion lama sekali, masih kosong. Tapi tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada bau aneh, tidak ada perasaan berat di dada. Malam itu ia mengemudi kembali ke rumah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia merasa tenang. Sudah beberapa malam sejak Rido membawa Ustadz ke jembatan tua. Sejak malam itu, angkotnya terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin, tidak ada bau aneh, dan tidak ada bayangan di kaca spion. Ia tetap menarik angkot seperti biasa. Rutenya masih sama, penumpangnya juga tak banyak berubah. Tapi sekarang suasananya lebih tenang. Beberapa penumpang yang dulu sering mengeluh soal kursi belakang, mulai duduk di sana tanpa ragu. Bahkan Bu Uci, yang sebelumnya menolak naik,
kini kembali menjadi pelanggan tetap. Ridho tidak pernah bercerita ke penumpang soal apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya bilang angkotnya sempat diservis dan sekarang sudah lebih nyaman. Wawan juga sempat naik lagi dan sempat bercanda kalau sekarang bangku belakang tidak seram lagi. Meski semuanya terlihat normal, Ridho tahu betul bahwa apa yang ia alami bukan sekadar perasaan. Ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia merasakan langsung gangguannya, tapi ia juga tahu sosok itu tidak bermaksud jahat. Ia hanya belum tenang. Ridho tetap menyimpan bunga melati kering di balik dashboard angkotnya. Kertas doa dari Ustadz Ramli ia lipat rapi dan simpan di bawah kursi pengemudi. Bukan sebagai jimat, tapi sebagai pengingat bahwa tempat ini pernah menjadi saksi sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Setiap kali malam sunyi dan angkot mulai kosong, Ridho tetap melirik kaca spion. Refleks, kebiasaan. Ia melihat ke bangku belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi kadang ia tersenyum kecil saat melakukannya, seperti sedang menyapa seseorang yang pernah menumpang. Dan kini sudah tenang. Ia tidak merasa sendiri lagi. Bukan karena pocong itu masih ada, tapi karena ia tahu bahwa rasa takut pun bisa dilewati selama dihadapi dengan tenang. Ridho tetap menyetir setiap malam, membawa orang pulang satu persatu. Dan ia pun sudah pulang dari pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.